Anda kembali menyaksikan berita utama. Saudara, pemerintah berencana menjadikan kartu vaksin sebagai syarat untuk beraktivitas di tempat umum. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan, masyarakat nantinya wajib membawa kartu vaksin jika berkegiatan di pusat perbelanjaan sampai makan di restoran. Dikutip dari Kompas.com, Menko Marves Luhut bilang, tanpa kartu vaksin, pihak pengelola restoran dan pusat perbelanjaan dapat menolak pelanggan. Sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah lebih dulu memberlakukan kewajiban sertifikat vaksin sebagai syarat aktivitas di wilayah Jakarta, termasuk kegiatan di mal dan pasar tradisional. Kewajiban menunjukkan sertifikat vaksin minimal dosis pertama di sejumlah tempat tertentu tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 999 Tahun 2021 tentang PPKM level 4. Syarat sertifikat vaksin diwajibkan saat berkegiatan di mal, pasar tradisional, warteg, hotel dan restoran, serta toko obat tidak terkecuali aktivitas di perkantoran. Ada sanksi menanti jika tidak mematuhi aturan. Sementara itu, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengaku aturan wajib membawa sertifikat vaksinasi untuk berkegiatan di hotel dan restoran di Jakarta sulit dilaksanakan. Ini akan menimbulkan persoalan baru jika pengunjung hotel yang sudah memesan kamar secara online lupa membawa sertifikat vaksin, sementara sudah membayar kamar. Aturan kewajiban membawa sertifikat vaksin dinilai memberatkan karena pengunjung hotel banyak dari luar Jakarta. Sementara tingkat vaksinasi luar Jakarta masih rendah. Kalau tamunya datang dari luar kota, itu yang mungkin menyulitkan, menjadi penghambat ketika dia masuk hotel atau masuk restoran, ya tentu dia akan kesulitan karena dia memang belum divaksin. Nah, bayangkan kalau orang bawa voucher dari hotel sudah bayar, tiba-tiba ada ketentuan dia nggak boleh masuk karena tidak menunjukkan sertifikat vaksin. Itu yang menjadi persoalan gitu. Itu bagaimana nanti sementara dia sudah merasa sudah bayar. Ya, lantas sejauh apa efektivitas aturan wajib bawa kartu vaksin berkegiatan di Jakarta? Malam ini kita berdialog dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Selamat malam, Pak Riza. Selamat malam. Oke, Pak Riza, ini kan DKI sudah lebih dulu memberlakukan aturan wajib bawa kartu vaksin berkegiatan di tempat umum. Nah, sejauh ini bagaimana evaluasinya dan mungkin bisa disosialisasikan keterdesakan harus melaksanakan aturan tersebut, Pak Riza? Jadi yang pertama ya, kita masih dalam masa pandemi COVID ya. Sekalipun di DKI Jakarta kita cukup baik, berhasil melakukan penurunan penyebaran COVID di DKI Jakarta. Alhamdulillah dalam beberapa minggu terakhir ini angkanya sangat baik dan juga angka COVID-nya sekarang turun-turun sudah 1.649. Kemudian juga rumah sakit turun, sudah mendapat ini angkanya di 39%, ICU sudah di 65%. Bahkan vaksin yang kami laksanakan ini angkanya sudah baik sekali di hampir 8,4 juta ya, dari 8,8 juta ditargetkan. Namun demikian dosis 1-2 bahkan sudah mencapai 11,8 juta vaksin yang sudah kita salurkan ke warga Jakarta dan sekitarnya. Namun demikian karena lebih dari 40% warga non-Jakarta, maka DKI Jakarta merubah target dari 8,8 menjadi 11 juta agar seluruh warga Jakarta bisa mendapatkan vaksin. Kemudian yang kedua, terkait pemberlakuan wajib vaksin di rumah makan, di restoran dan tempat-tempat lain, semua ini dimaksudkan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan warga Jakarta. Terlebih sudah banyak warga Jakarta yang mendapatkan vaksin, jadi saya kira syarat yang diatur oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat ini tidak akan memberatkan, bahkan ini mendorong memastikan agar seluruh warga yang belum divaksin agar segera divaksin. Terlebih pelaksanaan vaksin sangat cepat, sangat sederhana, sangat mudah, tidak ada efek samping, halal dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan ketentuan yang berlaku ini di mal, di restoran, di rumah makan dan lain-lain, di tempat-tempat kerja terkait wajib vaksin, di transportasi, di pesawat, di kapal, di kereta, dan lain-lain akan mempercepat penurunan COVID dan memperluas warga Jakarta yang sudah mendapatkan vaksin. Sejauh ini implementasinya hasil evaluasi seperti apa, Pak Riza, terutama untuk pasar tradisional pun dengan tempat-tempat umum lainnya?
Ya alhamdulillah sekalipun di awalnya mendapat kritik dari masyarakat dan lain sebagainya, tapi secara umum berjalan baik, bahkan sekarang mendapat dukungan dari semua pihak bahwa kewajiban vaksin ini untuk unit-unit tertentu, untuk kegiatan tertentu sangat mendapat dukungan. Seperti tadi transportasi yang selama ini, tambah lagi rumah makan, pasar, sekarang tambah lagi mall, dan tempat-tempat kegiatan lainnya, terlebih lagi nanti ada unit lain yang mungkin yang akan dibuka, diwajibkan dengan ada vaksin. Ini akan mendorong percepatan pelaksanaan vaksin yang memastikan kesehatan, meningkatkan antibodi, kekebalan tubuh, dan ini juga akan mendorong penurunan penyebaran COVID, dan tidak lain juga akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dari aturan tersebut, dari hasil pengecekan, Pak Wagub, apakah semua pasar misalnya sudah mengikuti aturan ini, atau masih ada yang belum? Ya tentu, semua pasar wajib mengikuti aturan ini dan sudah berjalan sejauh ini. Ada mekanisme aturan SOP yang ada dan ada pengawasan petugas di masing-masing pasar yang dikoordinasikan oleh BUMD PD Pasar Jaya. Oke, nah Pak, tapi ngomong-ngomong soal aturan ini, tadi Anda sudah menjelaskan bahwa niatnya sangat baik, tetapi tadi PHRI sedikit memberikan jawaban mereka, katanya sulit dijalankan di lapangan, terutama pengunjung hotel banyak dari luar daerah, atau kemudian orang yang sudah booking secara online kan nggak bisa membatalkan saat dia tidak bawa kartu vaksin. Nah ini gimana? Ya mungkin di awal ada kesulitan atau kendala seperti itu, tapi nanti beberapa hari kemudian saya kira itu sudah menjadi persyaratan, sehingga nanti kalau mau booking hotel ya pastikan dulu vaksin, sehingga kalau mau ke Jakarta juga masuk Jakarta harus vaksin dan sebagainya. Semua ini memang ketentuan ini di awal tentu ada yang belum siap, tapi dengan demikian saya kira ke depan semuanya harus siap. Jadi tidak ada pilihan, semua warga harus siap untuk divaksin, untuk mendapatkan vaksin, karena tugas pemerintah memastikan keselamatan dan kesehatan bagi seluruh warga Jakarta yang ada dan warga lainnya tentu bagi kita semua agar mendapatkan vaksin. Jadi syarat ini, wajib vaksin ini tujuannya sangat baik dan ini sesuai dengan ketentuan aturan yang ada dan kesehatan yang kita utamakan. Sehingga kesehatan baik dan ekonomi juga akan menjadi lebih baik. Dari aturan kan sampai tanggal 9 Agustus ya Pak, apakah sekarang akan diperpanjang lagi? Ya tentu ketentuan wajib vaksin bagi tempat-tempat tertentu kita akan perpanjang ya sampai semua warga Jakarta dan warga lainnya mendapatkan vaksin, sampai semua kita bisa berkegiatan seperti sedia kala. Sejauh ini Pak, mungkin bisa dijelaskan, disosialisasikan sanksi-sanksi apa yang akan diberikan untuk mereka yang tidak mengikuti. Ini lebih tepatnya ke pihak pengelola ya? Ya tentu nanti pengelola akan diberi sanksi sesuai dengan aturan. Nanti ada dinas pariwisata, dinas UMKM yang akan mengatur sanksi apa yang diberikan bagi pasar, bagi mall, bagi unit-unit yang tidak mengikuti aturan dan ketentuan yang ada akan diatur nanti kemudian. Oke, nah Pak ini kan meski ini kan artinya ketika diberikan syarat berkegiatan dengan kartu vaksin kan ada kelonggaran untuk berkegiatan. Tetapi bagaimana dari Pemprov memastikan bahwa kebebasan berkegiatan ini juga seimbang dengan upaya menekan laju penyebaran corona? Ya jadi tentu ya semakin banyaknya vaksin ini akan menurunkan. Fakta menunjukkan bahwa hanya 2,3 dari yang mendapatkan vaksin yang terpapar virus corona. Jadi 90% yang mendapatkan virus itu belum divaksin. Jadi untuk itu kita pastikan seluruh warga yang mendapatkan vaksin secepatnya karena ini dapat mengurangi potensi penyebaran dan memastikan kekebalan tubuh yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan dan keselamatan warga Jakarta. Nah, tapi ini Pak, bagi mereka yang tidak divaksin karena alasan tertentu seperti masalah medis misalnya, itu bagaimana? Apakah ada pengecualian? Ya tentu itu ada pengecualian. Yang asalan medis kan ada surat keterangan dokter. Yang di bawah umur juga ada identitas. Jadi tidak ada masalah. Bagi yang karena medis, ibu hamil dan lain-lain, orang yang komorbid tidak ada masalah ya. Sertifikasi diberikan yang mendapatkan vaksin. Yang tidak mendapatkan sertifikasi tentu ada surat keterangan dokter bagi yang sakit. Begitu juga bagi anak-anak yang belum divaksin ada identitas yang membuktikan bahwa yang bersangkutan di bawah 12 tahun umpamanya. Oke. Pak, tadi Anda menyatakan bahwa syarat membawa kartu vaksin mungkin akan diperpanjang. Mungkin bisa diberikan bocorannya sampai kapan? Apa kita tunggu dulu pengumuman dari pusat? Ya tentu kita akan menunggu pengumuman dari pusat ya. Hari ini mungkin besok pagi paling lambat akan diumumkan. Mudah-mudahan kita segera mendengarkan keputusan kebijakan diambil oleh pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Jakarta akan mengikuti kebijakan dan keputusan yang diambil dan melaksanakannya dengan konsisten dan penuh tanggung jawab dan disiplin
supaya kita bisa segera meningkatkan hasil yang sudah kita peroleh selama beberapa minggu ini terkait penurunan COVID di DKI Jakarta. Tapi kalau dari analisa Pemprov DKI masih perlu diperpanjang, Pak? Untuk Ya, aturan wajib bawa kartu vaksin. Saya tidak ingin, kalaupun kami di internal punya analisa, punya data, punya kajian, tapi kami tidak ingin mendahului, kami tunggu saja nanti keputusan yang akan diambil oleh pemerintah pusat. Oke, dalam baik. beberapa waktu ke depan. Ya. Baik, terima kasih Pak Riza telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam.